Cushion terbaru yang gue punya yang tipenya tuh skin like, terus packagingnya lucu gitu guys, kayak ada tempat untuk mix sama tab cushionnya. Sebenarnya gue iseng aja sih pengen bikin honest reviewnya, karena kemarin tuh gue dikirimin PR package tiba-tiba segede ini dan sebanyak ini, sayang aja kalau nggak di review. Ini tuh cushion Implora yang paling baru, yang finishnya tuh kayak healthy glow gitu. Gue agak amazed sama packagingnya yang menurut gue bagus loh untuk range harganya, dan juga dia ada kayak buat nge-tab cushionnya gitu guys. Jadi supaya ngekontrol banyak sedikitnya lebih mudah. Ini gue pakai yang shades paling terang, yang shades nomor 1, dan ternyata pas gue coba dia match banget sama shades kulit gue. Emang sih pas gue coba itu dia super light, sama sekali nggak kerasa kalau lagi pakai cushion. Tapi menurut gue pribadi ini lebih ke light coverage sih, walaupun dia bisa di build. Jadi emang tipe-tipe bukan yang full coverage, tetap butuh concealer untuk nutupin imperfection. Cuman emang dia finishnya tuh kayak lebih natural, kulit kita versi lebih cerah dan lebih flawless aja gitu. Anyway, ini tuh gue nggak pakai skin prep sama sekali, jadi gue tuh cuman langsung pakai cushionnya aja karena gue pengen lihat seberapa glowingnya dia. Ternyata gue suka sama kadar glowingnya tuh pas, bener-bener kelihatannya kayak kulit bagus gitu, dan tipe yang nggak gampang geser, jadi dia kayak bisa agak ngeset gitu guys. Jadi kalau mau dipakai sedikit panas-panasan tuh ya masih aman, walaupun kalau mau lebih awet ya harus di set bedak sih. Dia udah ada kandungan hyaluronic acidnya juga, udah skincare infused, dan oksidasinya juga nggak banyak, bisa dibilang kayak 3/10. Kira-kira kayak gini finishnya di kulit gue, sebagus itu. Pokoknya kalau kalian lagi nyari cushion yang finishnya tuh kayak my skin but better, tapi bukan yang full coverage, ini bisa banget jadi jawaban sih guys. Akhirnya G2G ngeluarin micellar water segede ini cuma 40 ribuan, dan aku mau hapus makeup aku yang udah seharian ini. Ini dia micellar water G2G, segede ini harganya cuma 40 ribuan. Terus yang aku suka dia pakai pump, jadi nggak ribet kalau misalnya mau keluarin produknya. Ini juga jadi efisien sama higienis. Dan sekarang mari kita hapus makeupnya. Itu gampang banget dibersihinnya, easy to wipe, dan langsung keangkat makeupnya. Oke, bersihin dulu yang sebelah. Aku suka feeling pas dipakai, dia tuh kayak air tapi langsung bersih gitu di muka. Gak ada sama sekali feels lengket atau nggak berminyak. Bahkan pas bersihin mata juga sama sekali nggak perih. Super gentle tapi efektif juga buat bersihin makeup, sunscreen, debu, kotoran. Jadi bisa banget untuk dipakai setiap hari. Itu pas bersihin muka juga sama sekali nggak ada feels ketarik. Micellar water ini ada kandungan cherry blossom sama betaine. Biasa aku bersihin muka sampai kapasnya bersih. Make sure semua makeup sama kotoran udah kehapus. Muka langsung kerasa bersih. Pastinya nggak ada feels kering ataupun ketarik. Malah kerasanya lembab. Buat yang punya kulit yang sensitif atau nggak acne prone bakal suka sih sama micellar water ini. Cobain aja langsung G2G Cherry Blossom micellar water. 300 ml harganya 40 ribuan doang. Cek keranjang kuning deh. Sini merapat yang mau punya foundation cor beton ya, nih buat oily skin terutama nih, lihat, nih yang luntur cuma lipstiknya doang. Mau digosok-gosok kayak apa itu nggak bakal rusak, bener-bener stay kayak gini seharian. Nih, jadi aku tuh nge-combine foundation yang matte dan setting spray yang matte juga. Aku pakai foundationnya dari Bare & Bliss yang super matte. Ini aku pakai shade yang MW1 Honey, dan memang ini foundation Bare & Bliss tuh menurut aku oke banget ya buat oily skin, karena dia tuh begitu nempel di kulit kayak gini, dia langsung ngeset banget. Coveragenya juga perfect banget, ini anti geser banget asli. Iya, aku tuh pakai foundation ini rata-rata buat kayak acara resmi yang seharian, kayak kondangan keluarga gitu. Nah, kuncinya di sini, setelah selesai complexionnya, lanjut disemprot dulu pakai setting spraynya. Nah, habis itu baru deh lanjut pakai makeup yang lainnya nih ya. Kayak gini aja tuh dia nggak ada lengket-lengket sama sekali, bener-bener kayak matte aja gitu. Ini aku pakai blush on, terus pakai setting powder supaya kokoh tak tertandingi ya. Biasanya aku maskara itu di akhir, kemudian pakai eyeliner juga, lanjut pakai blush lagi, kemudian pakai shimmer ya, alias highlight. Semua makeup udah nempel, lanjut kunci lagi pakai setting spray yang matte punya BNB ini. Begitu semuanya ngeset, langsung kita wear test ya. Ini aku tepuk-tepuk, nggak ada yang luntur di tisu. Ini aku tepuk-tepuk lagi, nggak ada yang luntur lagi di tisu. Terus kita semprot air yang banyak sampai kuyup nih, benar-benar ya. Jujur ini pun nggak perih ya, walaupun kena air kayak gini, setting spraynya tuh nggak perih di mata. Nah ini nih, kita lihat tuh, nggak ada yang luntur juga, cuma lipstick. Ini aku tap-tap lagi ya, airnya bener-bener muka aku tuh rasanya kayak waterproof, tau nggak? Nih makeup aku masih aman banget semuanya, lihat deh, cakep kan? Makeup juga masih stay, nggak ada yang luntur, bener-bener shimmernya aja masih di situ, mau diuak-uak kayak apa juga, aduh, stay aja di situ pokoknya. Kuncian favorit banget pokoknya, semoga membantu ya. Guys, jangan suka ngeluh kalau tiba-tiba kalian itu muncul jerawat. Karena mungkin aja kalian itu belum aware dengan kondisi skin barrier kalian. And guys, you have to know this. Kalau skin barrier itu paling penting buat dijaga. Karena kesehatan skin barrier itu adalah kunci dari permasalahan jerawat. Exactnya pemilihan produk buat ngejaga skin barrier kita itu harus tepat, sesuai dengan kondisi kulit kita dan juga manfaat, serta kandungannya yang bisa menjaga skin barrier kita all the time. Kayak Acne Barrier Hydro Moisturizer, produk lokal pertama yang mengandung relipidium. Ini tuh fungsinya untuk mengembalikan kesehatan skin barrier kita, ditambah bayam oleo aktif yang ngoptimalin kulit kita secara menyeluruh dan menyeimbangkan mikrobiota kulit.
FYI, ini wangi banget guys krimnya. Catat ya, kalau skin barrier kalian itu sehat, gak ada lagi tuh namanya permasalahan jerawat. I think it's time for you to say bye-bye to jerawat. Kalau zaman sekarang cara nyatok kalian masih kayak gini, jangan harap kalau hasil nyatoknya itu bakalan bagus. Ini nyatok yang bener dan ini yang gak bener. Hey guys, jadi hari ini aku mau bikin perbandingan cara nyatok yang bener dan cara nyatok yang gak bener. So, jadi dulu itu pas awal-awal aku baru mulai belajar nyatok, aku nyatoknya tuh kayak gini guys. Ini aku jepit dari atas sampai bawah. Ini udah sampai bawah, aku jepit ke dalam gini. Terus aku gulung-gulung sampai ke atas nih, kayak gini. Dan kalau dilepas, hasilnya tuh bakalan kayak gini. Kayak patah-patah gitu kan. Terus bagian ujungnya tuh juga nggak melengkung sempurna. Kalau zaman sekarang cara nyatok kalian masih kayak gini, jangan harap kalau hasil nyatoknya itu bakalan bagus. Coba kalian perhatiin baik-baik deh, kalau cara nyatok kita salah, hasilnya itu bikin rambut kita tuh kayak nggak shining. Ini aku udah selesai nyatok, ini kalian lihat sendiri tuh, berantakan, terlihat kering. Terus kalian lihat deh, bagian sini tuh kayak patah-patah gitu. Oke, sekarang aku mau lanjut nyatok yang bener. Nanti kita lihat perbedaannya. Nah, kalau sekarang cara nyatok aku itu aku jepit dari ujung, terus aku tarik sampai bawah. Selanjutnya ini aku jepit di bagian tengahnya, lalu aku putar kayak gini. Lalu tinggal ditarik sampai bawah pelan-pelan. Nah, hasilnya itu bakalan kayak gini tuh. Cakep kan? Jepit, tarik sampai ke bawah, lalu jepit lagi, diputar, lalu ditarik lagi sampai ke bawah. Tuh, banyak juga yang nanyain aku, biasa nyatok kayak gini aku itu pakai suhu berapa sih? Nah, untuk nyatok kayak gini aku itu pakai suhu 160. Dan saran aku kalau kalian mau nyatok itu, pastiin rambut kalian itu udah kering total. Karena kalau rambut kalian masih basah dan kalian nyatok, nanti tuh rambut kalian bakalan berasap dan bau gosong. Oh iya, buat kalian yang sering banget catokan tiap hari, saran aku sih kalian harus cari catokan yang ceramik turmalin nih, yang kayak aku pakai sekarang. Jadi walaupun kalian catokan tiap hari, ini tuh nggak akan ngerusak rambut kalian. Contohnya ini tuh rambut aku ya, aku tuh hampir tiap hari catokan, aku nggak pernah keluar tanpa styling, tapi rambut aku tuh masih sehat dan nggak rusak sama sekali guys. Jadi ini aku udah selesai nyatok, ini nyatok yang bener dan ini yang nggak bener. Dari sini kamu udah bisa bandingin tuh, nyatok yang bener rambut aku itu nggak kering sama sekali, malah kelihatan shining gitu gak sih tuh. Sedangkan hasil catok yang nggak bener kalian bisa lihat sendiri, bawahnya itu bengkok-bengkok tuh, kering, kusam, bagian sini juga patah-patah. Hasilnya tuh nggak sebagus yang ini. Yang bagian sini tuh kasar dan kusut, bener-bener nggak bagus. Sedangkan bagian sini tuh halus banget tuh pas disisir. Nah, halus banget tuh. Perbandingannya tuh bener-bener beda banget. By the way, tadi itu aku pakai catokan Heron by Seratin. Ini tuh harganya cuman 200 ribuan, tapi hasilnya tuh bagus gini. Oh iya, buat kalian yang mau, aku simpan produknya di keranjang kuning ya. Bye bye. Habis cek kandungannya kok lengkap banget. Ya, ini kandungannya emang lengkap banget karena aku maunya si Dreamy Moisturizer ini tuh udah lengkap all in one. Jadi kalian cuma perlu pakai basic skincare aja, pakai moisturizer, udah nggak perlu pakai serum, toner dan lain-lainnya. Jadi dia tuh emang namanya Dreamy Moisturizer, multifunction moisturizer. Jadi selain melembabkan, mencerahkan, juga bisa buat bekas jerawat dan menjaga skin barrier. Kok bisa? Karena kita pakai formulasinya dari Korea langsung. Ada Azecler 7%, itu turunan dari azelaic acid yang bagus buat jerawat sama bekas jerawat. Ada alpha arbutin, pasti udah tau lah ya, buat mencerahkan. Ada tranexamic acid buat dark spot. Ada hyaluronic acid, makanya dia mengunci kelembapan di kulit kalian. Centella acetica buat menenangkan kulit yang suka kemerahan, yang suka sensitif. 5X Ceramide buat skin barrier. Sama Lactobacillus filtrate, itu bakteri baik buat skin barrier juga. Pokoknya ini kandungannya udah lengkap banget dan revisinya itu udah banyak banget biar hasilnya kayak gini. Selain revisi dari formulasi, bahkan dari segi warna pun diperhitungkan. Ini tuh warnanya soft pink ya, biar dia tuh cantik dan dia wanginya tuh dari si rose extract. Lihat deh,
teksturnya dibikin yang sangat melting kayak gini biar enak di apply di kulit, jadi nggak greasy. Tuh, itu kulit aku setelah aku pakai moisturizer, jadi aku baru pakai si moisturizer aja tuh, belum ada makeup sama sekali guys. Dan ini tuh bisa dipakai berlayer-layer juga kalau kalian mau. Kalau kalian ngerasa kurang lembab, kalian bisa tambahin. Kalau misalkan kalian ngerasa oh ini terlalu lembab, jadi kalian bisa pakainya dikit-dikit aja, tergantung kulitnya. Kalau misalkan kulit kalian oily, itu pakainya nggak usah terlalu banyak. Tapi kalau kulit kalian super kering, itu lebih banyakan aja pakainya. Terus ini bisa buat base makeup juga, lihat enak banget kan di blendnya. Ini yang ngebantu aku menghilangkan jerawat bekas jerawat dan kulit yang gradakan. Ini isinya 80 ml, ya kan moisturizer 30 ml biasa sebulan habis. Nah ini tuh nggak bakal dan harus beli moisturizer tiap bulan karena ini habisnya bisa sampai 3 bulanan. Jadi jatuhnya hemat, mumpung harganya lagi diskon. Harga aslinya tuh 300-an, karena ini baru-baru launching jadi harganya diskon jadi 150-an aja. Jadi sebenarnya kalau 30 ml ini harganya paling juga 50 dengan kandungan yang bagus-bagus banget. Jangan lupa cek ranjang kuning. This is before and after. Maksud aku di sini bukan after 7 hari, 14 hari atau sebulan ya guys. Tapi aku mau ngasih tahu kalau kondisi kulit aku tuh sebelumnya emang separah itu, kayak jerawat tuh nggak pernah absen nih kayak gini. Cuman kalau sebelumnya tuh lebih parah, kayak datangnya tuh selalu segerombolan gitu loh. Jadi aku mau spill satu skincare yang bisa merubah kulit aku banget, yang bahkan awalnya aku aja tuh nggak expect bakal kayak gini. Aku tuh sering gonta-ganti skincare karena emang itu kerjaan aku, tapi aku nggak pernah ganti masker rutin aku. Fun fact ya guys, Chill Mask kayak gini tuh emang ngebantu kulit berjerawat banget loh. Ngempesin jerawat, terus ngeredain radang, kemerahan. Lagi aku tuh kan emang cocok banget kan sama Mugwort nih yang ijo-ijo. Udah cukup sering banget review ini masker dan sempet rame juga. Jadi banyak yang cobain dan pas aku baca komennya juga isinya tuh positif dari orang-orang yang pernah pakai. Jujur ini emang sebagus itu. Dan yang paling bikin aku amazed sampai sekarang adalah ini harga maskernya tuh kayak cuman 30 ribuan. Man tolong lah ya Acneway stok yang banyak, karena kita tuh capek banget nungguin kamu PO. Ini udah aku bilas, lihat langsung seger banget mukanya, dan ini tuh rasanya kayak enteng, halus dan lembab banget. Ini jerawatnya juga udah nggak sakit lagi, dan aku yakin ini besoknya juga udah kering dan besokannya lagi udah hilang. Nyobain blush baru dan hasilnya cantik banget kayak gini. Hari ini mau cobain blush on baru, ini dari Gote. Ini yang shadesnya itu Pink Street. Dia shades baru gitu dan dapat free satu saset gini. Ini shadesnya yang Sunset Boulevard. Langsung aja kita pakai. Ini masih baru banget. Aku beli sendiri. So cute, kecil banget. Super kecil banget. Dia warna kayak pinkish gini. Ini shades yang paling pink di antara 3 lainnya. Taruh dulu di tangan. Kita pakai dikit-dikit aja dulu. Wow, ini kayak warnanya cantik banget deh. Kita pakai brush untuk nge-aplikasiinnya. Oke, ini kita apply. Cantik banget sih warnanya. Dia tuh warna pink yang natural gitu, yang bikin makeup jadi fresh gitu. Kayaknya ada sedikit hint orange-nya itu, tapi sedikit banget. Malah kayak nggak terlalu kelihatan sih sebenarnya. Cuma kalau di-apply di pipi aku kayak agak sedikit peachy gitu. Kita apply ke sebelah kiri. Ini masih pakai yang sisaan tadi. Sumpah cantik banget dan ini super blendable. Terus dia kayak natural gitu loh, bisa di-build sampai hasilnya mendok kayak gini. Tapi juga bisa dipakai yang tipis-tipis gitu. Nih setelah aku apply keseluruhan dan masih sisa segini, cakep banget. Kayak emang blushing gitu loh, cantik. Walaupun ini yang paling takes time, but this one is my top priority. Pokoknya kalau rambut aku nggak bener, aku nggak mau pergi. Enggak lah. So I'm gonna go out for an early dinner. Pokoknya harus dimulai dengan keramas, karena biasanya kalau rambut aku tuh sisaan kemarin itu bakal beda hasilnya. Tadi aku pakai shampoo and this conditioner. Ini tuh yang dari Tresemme Keratin Smooth. Ini yang samponya udah 3 bulan lebih nggak habis-habis. Tapi kalau conditionernya tuh udah botol keempat kayaknya. Ini udah mau habis juga. And I think this is one of the best conditioner so far. Even aku pernah ngomongin ini di video top hair care aku, karena wanginya tuh enak dan menurut aku tipe hair care yang bakal kepake terus-menerus gitu loh. And moving on to the styling session. Ini yang paling core-nya banget lah pokoknya. Nah, ini yang bikin beda dan cukup wajib menurut aku. Jangan lupa hair serumnya dulu sebelum styling.
Karena selama perjalanan rambut aku ini tuh ngaruh banget antara pakai dan gak pakai serum sebelum styling. Karena nih ya, kalau rambut kalian kering, itu tuh gak bakal ngasih shining effect yang bagus gitu di rambut pantulannya. Menurut aku mungkin agak kusam aja gitu loh kelihatannya. Terus ini nih, volume spray atau styling cream. Ini ngebantu banget kalau rambut kalian tuh tipe yang loose, yang gampang lurus lagi setelah dicatok atau di styling. Ini bisa jadi sebuah hack yang baru aku lakuin rutin semenjak pakai Dyson kali ya. Buat ngakalin gimana caranya biar dia tuh bisa tahan sampai besoknya bahkan. And for now, I think I gotta skip my hair rolling part. Walaupun ini biasanya yang mandatory, tapi karena udah mepet, jadinya cukup dijedai aja kayaknya. Walaupun finishnya tuh akan sedikit beda tetap. Karena kalau roll rambut tuh ngebantu banget lah untuk ngebentuk si layer rambut kitanya. Jadi lebih wow, bombastis lah pokoknya. And lastly, for finishing touch, ini pakai hair serum lagi. Karena biasanya kalau habis kena panas atau catokan, teksturnya agak lebih kelihatan aja gitu loh. Jadi nggak terlalu smooth. Jadi biasanya akan aku timpa pakai ini, Keratin Smooth Shine Serumnya Tresemme. Yeah, that's it. Walaupun kelihatannya agak ribet step by steps-nya, cuma karena aku udah kebiasa, jadi it only takes around 30 minutes. So yeah, hope it helps.